Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel tutorial yang selalu membahas singkat tentang seputar dunia peternakan dan seputar dunia binatang. Kali ini saya akan sedikit menjelaskan tentang cara mengatasi betina murai batu yang galak. Let's go. Sebenarnya pembahasan ini sudah pernah saya bahas di video sebelumnya ya, tapi masih banyak sekali teman-teman yang masih menanyakan tentang cara mengatasi indukan betina yang galak. Jadi nggak apa-apa, saya mau bahas lagi ini demi teman-teman semua ya. Jadi yang sudah tahu ya mungkin sudah tahu ya penjelasan saya, dan ini saya khusus menjelaskan untuk yang tidak tahu. Jadi langkah pertama yaitu kita ambil dulu yang betina yang galak tersebut, kita ambil, kita masukkan ke kandang kecil saja ya. Setelah dimasukkan ke kandang kecil, lalu kita biarkan calon indukan jantan dimasukkan ke kandang penangkaran. Tapi pas saat indukan jantan di dalam penangkaran, itu indukan betina harus dijauhkan dari kandang tersebut. Jadi jangan disatukan ya, walaupun yang betinanya di dalam kandang kecil, yang jantannya di kandang ternakan atau di kandang umbaran, itu jangan diketemukan dulu. Jadi saran saya, kita angkat dulu yang betinanya, kita jauhkan dulu dari yang jantan. Nah, setelah itu kita kasih vitamin atau kasih ekstra fooding yang full ya, khusus untuk yang jantannya. Jadi bukan untuk yang betinanya ya. Kasih extra fooding untuk yang jantannya, yaitu kita kasih kroto, kita kasih ulet kandang atau ulet kongkong. Kalau jangkrik itu adalah makanan pokoknya ya, jadi wajib ada jangkriknya. Nah, kapan kita memasukkan indukan betina yang galak tersebut ke kandang penangkaran? Yaitu setelah kita pantau dan setelah tahu reaksi yang jantan itu kayak gimana. Nah, ciri-ciri indukan jantan yang mulai normal itu atau yang mulai fit itu diantaranya dia sudah berani berbunyi di dalam kandang tangkaran. Nah, itu ciri-cirinya ya. Kalau misalkan indukan jantan sudah berani berbunyi di dalam penangkaran, sudah berani mandi, sudah berani sering riwik, dan tidak kaget kalau misalkan kita saat membuka lawang atau pas saat kita lewat. Nah, langkah selanjutnya kita dekatkan yang betina, calon indukan betina yang galak tersebut. Kita dekatkan di kandangnya ya, tapi jangan langsung dilepaskan. Kita lihat dulu reaksi yang jantan kayak gimana. Kalau misalkan pas saat kita mendekatkan indukan betina ke kandang penangkaran yang sudah ada pejantannya, nah jantan yang tadinya takut tersebut, kalau dia malah terdiam dan dia malah lari menghindar, sebaiknya yang betina kita jangan paksakan untuk didekatkan kepada murai jantan tersebut ya. Tapi kalau misalkan pas saat kita mendekatkan betina yang galak ke kandang penangkaran, itu reaksi yang jantan malah nembak atau malah bunyi, malah ngelabrak. Nah, itu sudah ciri-ciri kalau misalkan sang jantan tersebut sudah normal lagi, sudah fit lagi mentalnya. Nah, kalau sudah seperti itu, lalu kita masukkan kandang kecil yang ada murai betinanya ke kandang ternak. Tapi di season ini jangan langsung kita lepaskan ke kandang ternak ya, indukan betina yang galaknya. Nah, kalau sudah kandang kecilnya kita taruh atau kita gantungkan di dalam kandang ternak, nah kita lihat dulu reaksi sang jantannya. Kalau sang jantannya itu mendekat ke kandang betina, lalu dia sambil berbunyi, dia sambil mengeluarkan isian-isiannya, nah itu barulah kita keluarkan yang betinanya.
kapan waktu yang tepat untuk mengeluarkan indukan betina tersebut. Jadi saran saya waktu yang tepat itu setelah ba'da asar ya, sekitar jam 4 atau jam 5-an. Agar apa? Agar tujuannya kalau misalkan ada perkelahian antara betina dan jantan itu sudah sudah hampir maghrib, hampir menjelang maghrib. Jadi mereka tidak akan saling menyerang kalau posisi atau suasananya sudah gelap. Nah itu tujuannya kalau maksudnya itu tujuan saya mengeluarkan atau menjodohkan pas saat jam 5 sore agar sebentar lagi maghrib, dan agar burung tersebut di saat kalaupun dia saling berantem itu waktunya cuma sebentar karena suasananya sudah mulai gelap. Nah sebenarnya banyak sekali cara-cara agar indukan betina tidak galak lagi ya, cuman di video ini saya sarankan dengan cara seperti itu. Dan apabila ada teman-teman yang belum paham atau ada kendala-kendala yang lain, silahkan komen-komen saja di kolom komentar, dan nanti kalau ada waktu pasti akan saya jawab. Dan di session live streaming, di setiap live streaming, setiap saya tanya jawab, dan disitulah pasti pertanyaan teman-teman pasti langsung saya jawab. Kalau pertanyaan di kolom komentar yang saya bikin video itu kan tidak langsung saya jawab karena pemberitahuannya itu terlalu banyak, jadi tidak sempat saya jawab satu persatu. Nah begitu aja, jangan lupa like dan komen kalau misalkan teman-teman ada yang belum paham, dan jangan lupa subscribe-nya agar kita tambah lebih dekat lagi, dan agar kita tambah lebih saling berbagi, istilahnya agar kita lebih mengenal antara saya dan subscriber saya. Maaf kalau perkataan saya kurang dimengerti atau kurang dipahami sama teman-teman, saya mohon maaf, dan akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.